Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Sumala Zuardi dengan nomor NIM 042111333159, berasal dari kelas N. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jawaban untuk UTS statistik untuk akuntan saya. Yang pertama, kita mendapatkan data yang akan kita olah dari database Startup Indonesia yang berisikan nama perusahaan sampai jumlah kurir. Untuk itu, mari kita bahas jawaban saya. Untuk yang pertama, pertanyaan pertama, apakah rata-rata jumlah karyawan wanita berbeda dari 0,30? Jadi hipotesis pertama kita itu rata-rata penjualan karyawan wanita berbeda dari 0,30. Untuk mengetahui hasilnya, kita menggunakan one sample t-test karena kita mengolah hanya satu variabel saja, yaitu rata-rata karyawan wanita. Kita mencari mean-nya, standar deviasi, jumlah sampel atau count, degrees of freedom, dan memasukkan hipotesis mean kita yang pertama, yaitu 0,30. Mencari statistik dan p-value-nya. Dari hasil tersebut, rata-rata penjualan karyawan wanita itu bukan 0,30 tetapi 0,23. Maka hipotesis tersebut tidak signifikan dan kita menolak hipotesis pertama kita. Dikarenakan juga p-value kita itu 0,00, yaitu lebih kecil dari 0,05, yang mengartikan bahwa kita menolak hipotesis pertama kita. Untuk pertanyaan kedua, apakah rata-rata perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita, rata-rata penjualan perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita sama dengan perusahaan yang dipimpin oleh CEO pria? Dari pertanyaan tersebut, hipotesis kita pertama yaitu rata-rata penjualan pada perusahaan dengan CEO pria akan lebih besar dibandingkan CEO wanita. Kita menggunakan two independent sample t-test karena kita mengolah dua sampel independen, yaitu rata-rata perusahaan yang dipimpin oleh CEO pria dan CEO wanita. Kita menemukan mean-nya dari kedua ini 18 miliar dan 30 miliar. Lalu jumlah sampelnya untuk CEO pria 108 dan CEO wanita 72 dan p-value-nya 0,04. Maka perbedaannya ini tidak signifikan dikarenakan p-value-nya yaitu lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,04. Dengan detail, maka hipotesis pertama kita tolak dan menyimpulkan bahwa rata-rata penjualan yang dipimpin oleh CEO wanita itu lebih besar daripada dipimpin oleh CEO pria. Untuk pertanyaan ketiga, apakah terdapat hubungan antara kategori industri dengan gender dari CEO? Hipotesis pertama kita yaitu terdapat hubungan antara kategori bisnis dengan gender dari CEO yang memimpin. Untuk mengetahui hasilnya, kita menggunakan chi-square test karena kita menguji hubungan antara gender dari CEO yang memimpin dan kategori bisnis yang dipimpin. P-value yang kita dapat yaitu 0,9. Nah, jika p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka hipotesis pertama kita akan kita terima. Sementara jika p-value-nya lebih dari 0,05, maka kita akan menolak hipotesis kita hipotesis yang sudah kita buat awal tadi. Karena p-value-nya 0,9, yaitu lebih dari 0,5, maka hipotesis pertama kita tolak dan kita menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara kategori bisnis dengan gender CEO yang memimpin. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah rata-rata penjualan sama dengan rata-rata anggaran pemasaran? Kita membuat hipotesis pertama yaitu rata-rata penjualan sama dengan rata-rata anggaran pemasaran. Kita menggunakan paired t-test karena kita mencari rata-rata dari dua variabel yaitu penjualan dan anggaran pemasaran. Kita mendapatkan mean-nya yaitu 1 miliar dan 23 miliar. Lalu jumlah sampelnya 180 untuk keduanya dan p-value-nya 0%. Nah, kita menyimpulkan dari hasil yang di atas ini
bahwa kita yakin 95% bahwa perbedaan rata-rata antara penjualan dan anggaran pemasaran itu di antara 16 miliar ini dan 28 miliar, yaitu lower confidence-nya 16 miliar dan over confidence-nya 28, yang menunjukkan bahwa rata-rata anggaran pemasaran itu lebih besar daripada rata-rata penjualan. Dikarenakan juga p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka kita menolak hipotesis pertama kita. Sekian penjelasan jawaban saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.